Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, dan sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesempatan dan napas kehidupan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan hidup kami supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Senin 20 Maret 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan. Berharap berarti berserah kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Kita mengakui kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita, dan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Nats kita hari ini mengingatkan kita supaya berharap kepada Tuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita harus berharap kepada Tuhan. Yang pertama, karena dalam banyak kesempatan manusia sering berharap kepada hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan kita. Yang kedua, karena Tuhan tahu hal yang paling baik bagi kita anak-anaknya adalah berharap kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup ini, seberapa jauhkah kesungguhan hati kita untuk berharap hanya kepada Tuhan? Ketika kita menyadari betapa banyak perkara, betapa banyak penderitaan yang kita alami di perjalanan kehidupan kita, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, kepintaran kita, harta dan jabatan kita. Dalam ayat 1b, pemazmur mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari sini terlihat seolah-olah pemazmur sedang menghadapi suatu kesusahan yang besar. Dan dalam kesusahannya yang dialaminya itu, pemazmur menyadari jangan-jangan karena dosa-dosanya kepada Tuhan sehingga ia mengalami kesusahan dan penderitaan. Itulah sebabnya pemazmur memohon pengampunan kepada Tuhan, karena pemazmur tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam ayat 4b, tetapi padamu ada pengampunan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga yakin Tuhan akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang dialaminya. Karena ia percaya bahwa kasih setia Tuhan yang seringkali melakukan penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
Itulah sebabnya pemazmur mengatakan kepada kita melalui nas khotbah kita pada pagi hari ini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Maka dari itu, datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan mohonlah pengampunan darinya. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga akan memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita untuk menghadapi segala kesusahan dan penderitaan. Karena pada Tuhan tadi dikatakan ada kasih setia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu berharaplah Amang Ina dan anak-anak kami semuanya, remaja Naposo Bulu, berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia akan menolong kita dan Dia akan melindungi kita setiap saat dan menghantar kita ke masa depan yang penuh dengan harapan, menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di perjalanan kehidupan kami. Begitu banyak perkara, pergumulan, sakit penyakit. Sepertinya kenyataan yang kami hadapi tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu di pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami hanya berharap dan meminta pertolongan kepada Engkau, karena di dalam Engkau Tuhan ada kasih setia dan pengampunan dan pembebasan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk keluar dari segala perkara pergumulan yang kami hadapi, supaya kami dapat bersuka cita untuk menikmati berkat-berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau berikan Tuhan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit. Engkau berikan kepada mereka Tuhan penghiburan dan kekuatan kepada jemaat-Mu yang menghadapi segala perkara pergumulan dan penderitaan. Kekuatkan Tuhan iman percaya mereka, supaya mereka semuanya hanya berharap dan berharap kepada Engkau, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan memberikan Tuhan jalan keluar kepada kami dan menghantar kami ke masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau menghantar kami Tuhan kepada kehidupan yang kekal yang abadi yang telah Engkau sediakan kepada orang yang percaya kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk tetap berharap dan berharap kepadamu, supaya kami Tuhan jangan sekali-sekali meninggalkan Engkau di perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari mulai anak-anak, remaja, sekolah minggu, ama, ina, lansia. Kau berkati mereka Tuhan, Kau pegang tangan mereka, Kau iring-iring mereka jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.